rumah dimanapun berada, kita pada pagi hari ini akan datang kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita menyiapkan tanah hati kita yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita percaya ketika kita haus dan lapar, maka lambatan Tuhan akan terjadi pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pagi hari ini. Engkau menguduskan setiap kami, Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Darah-Mu menyucikan, menguduskan setiap pelanggaran kami. Kami rindu pagi hari ini Tuhan, Engkau berkarya, Engkau melawas setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami. Kami rindu hadirat-Mu, kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Untuk bungkus ibadah ini dengan kuasa darah-Mu, dan kami serahkan di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Setiap kita ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Dia, mari puji, haleluya, Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Ini saatnya, ini saatnya berdiri
masuk hadirat-Nya. Kita masuk, haleluya, tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Dia, mari puji Yesusku, haleluya. Kita masuk hadirat-Nya, dengan lebih lagi lembut kita masuk hadirat. Kita masuk tata suci-Nya bersama malaikat di surga, bersama para malaikat menyembah. Mari kita puji Dia, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, Maha Kudus. Beri kemuliaan bagi Allah kita, Dia hadir di tengah kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Ku mau menyembah Engkau Tuhan dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar akan Engkau. Sebab Engkau yang layak terima semuanya itu Tuhan. Mari buka hati kita, mari buka hati kita selebar-lebarnya. Beri yang terbaik bagi Yesus, baik Yesus Tuhan. Innalabaya saraya rara baya, innalabaya ratapa sadara ya rara bapa. Engkau yang kudus, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu lawatan-Mu setiap kami. Kami rindu lawatan-Mu setiap kami Tuhan. Lawat kami dengan hadirat-Mu, dengan kemuliaan-Mu. Oh Jesus, innalabaya sadara ya rabate, orabatama ya sikara labaya rababa. Oramasande, oramaso, waratapa sadara baya rababa. Pulihkan setiap kami Tuhan, pulihkan kami yang haus akan Engkau, yang lapar akan Engkau. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu lawatan-Mu bagi hari ini. Engkau hadir Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau berkarya atas kami. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Engkau yang kudus, Engkau yang mulia. Sebab
Engkau mulia Tuhan, sebab Engkau mulia. Ramaya Sadaraya sebab Engkau mulia Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami boleh merasakan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan melawan setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu saat ini. Jika kami saat ini ada, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami, di mana kami berada. Yesus terima kasih, Yesus terima kasih. Oramatama sikaraya rama mama, inalamaya rataya rama papa ya ranase, inalamaya sikaraya raya ewasi. Syukur bagimu Tuhan, Terima kasih. syukur bagimu Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang mulia. Pujilah Tuhan. Sungguh Allah Engkau yang besar. Pujilah Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami menyiapkan tanah hati kami untuk ditaburi firman-Mu. Engkaulah kekuatan bagi kami. Kekuatan yang di dalam-Mu Tuhan. Kami silakan untuk duduk kembali. Kekuatan di hidupku hanya di dalam Yesus. Segala puji syukur bagimu ya Allah yang bertahta dalam kerajaan surga di tempat yang maha tinggi. Bersabda ya Tuhan melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus, sabda Allah yang hidup. Dan bersabdalah ya Tuhan melalui Roh Kudus sampai ke lubuk hati kami. Firman-Mu bisa melekat, mendarat di hati, pikiran, jiwa, roh kami. Sehingga kami bersedia untuk melakukan kebenaran demi kebenaran, perintah demi perintah
yang tercantum dalam firman-Mu ya Allah. Urapan menyertai hamba-Mu di balik mimbar dan roh kepada pewahyuan dengan roh kenabian dan kerasulan dan menyeberangkan kepada firman Allah. Dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, Sabda Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Senang sekali bisa banyak yang hadir 3/4 dari gedung ini. Di bawah yang atas oke, kali. Ajak semua famili keluarga kita, tamu-tamu kita yang sedang bertamu menginap rumah kita, untuk dapat menikmati berkat dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sementara saya dan Ibu Tobing mengikuti siaran-siaran dari televisi atau dari HP, dan kami terinspirasi, ya, terinspirasi dengan khotbah-khotbah yang disampaikan di situ. Ya, saya tidak pernah mencatat begitu banyak khotbah, banyak sekali ya. Dan saya punya buku-buku juga ya, sebagainya. Saudara-saudara sekalian, inti tekanan daripada berbagai pengkhotbah adalah gereja harus kembali kepada garis start awal. Ketika sedang membangun gereja, menyebarkan gereja, ya, memperluas kawasan gereja untuk kembali kepada program pertama, yakni ya PUASH, puasa. Dan saya telah berpuasa berbareng. Saudara sekalian, saya terus mengharapkan Allah bicara. Kalau saudara-saudara melihat film kartun yang bangsa Israel ketika ada di tanah Mesir, mereka dijajah. Nabi-nabi yang ada di antara mereka dalam waktu beberapa selang ada Nabi A, Nabi B, Nabi C. Dan saya tertarik dengan cara Nabi itu berdoa. Ya, ketika dia pulang dari mana, itu dia naik tangga ke hotel. Ya, bukan hotel kayak gitu. Dan di situ ada pintu atau jendela terbuka lebar. Di sini agak seperti mimbar kecil atau peti, saya nggak tahu. Mereka taruh selimut apa gitu. Dan kemudian Nabi itu dia berdoa memandang sana ke langit, ya, ke langit. Dan saya menggunakan gedung sekolah minggu. Tadinya saya pindah sana. Kemarin saya seharian ada di sana. Dan pintu jendela itu sudah terbuka duluan, menghadap ke sana. Dan indah saudara-saudara. Saya merasakan menghayati kehadiran Tuhan. Karena saya kalau Tuhan hadirlah, datanglah. Kalau Tuhan datang ketika Pak John Leggy suka menggunakan itu, ya sampai sekarang Pak karpetnya masih ada di sini. Dia menghadap ke kaca ke sana. Saudara, aman, nyaman, tenang, marem, wow. Hadirannya, wow. Dan saya bawa buku nyanyian sudah sekalian, saya fotokopi gitu ya. Lagunya El Shaddai. Saudara-saudara sekalian, firman Allah pada hari ini sangat penting. Begitu penting saudara-saudara sekalian sehingga ada gereja-gereja yang mengadakan ibadah puasa 10 hari. Kita ingin supaya bangku-bangku ini penuh. Gak gampang saudara sekalian. Ya. Dan bahkan penuh saudara-saudara. Gak gampang juga. Kita harus membayar setiap kursi itu. Ini kursinya emas semua. Kalau sudah diduduki oleh jiwa-jiwa baru. Ya. Saya sedang mencari nama siapakah pemilik daripada Bali foto. Ayahnya telah saya injili. Dan ketika dia meninggal, dia cari saya lagi. Ayahnya sudah tua. Ya. Dan saya kepingin supaya anaknya juga. Kalau saya bisa tahu siapa nama anaknya, saya akan doakan nama itu setiap hari. Nah,
saudara-saudara, puasa Ester pasal 2. Ester pasal 2 ayat pertama sampai 17. Bangsa Israel umat Allah dijajah oleh Raja Ahasverus yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia atau Mesir. Termasuk orang Israel pun dijajah oleh Ahasverus. Pada tahun ketiga dalam pemerintahannya, Raja Ahasverus meminta permaisurinya Ratu Wasti. Dalam upacara khusus, Raja meminta agar Ratu Wasti hadir untuk memperlihatkan kecantikannya. Tetapi Ratu Wasti menolak. Akhirnya Raja Ahasverus memecat permaisuri raja. Kemudian Raja Ahasverus meminang Ester, ya bukan Ester yang dari sini, seorang wanita cantik berbangsa Yahudi atau orang Israel, untuk menjadi permaisuri Raja Ahasverus. Dalam perkawinan raja dengan Ratu Ester, ponakan Mordekai adalah orang Israel. Jadi pernikahan ini kemudian diangkat menjadi salah satu menteri atau submenteri yang punya kekuasaan. Kecemburuan Mordekai mendapat penghormatan atas nama kuasa raja. Semua orang harus tunduk kepada Mordekai. Hal ini menimbulkan kecemburuan di hati Haman. Lalu Haman menghadap Raja Ahasverus dan agar dibuat peraturan agar seluruh bangsa Israel dilarang berdoa kepada Tuhan Allah. Bila ada yang melanggar, maka Raja Ahasverus menyetujui dikeluarkan larangan bagi orang Israel beribadah kepada Allah Yehova, supaya harta milik mereka dirampas juga. Bangsa Israel yang melanggar akan dibunuh. Waduh, 3 kali lipat ya hukuman dari Haman yang jahat itu, yang suka ikuti acara sekali minggu, anak-anak sekali minggu bisa mengerti. Maka Ester, Ratu Yahudi, menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, mamanya. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang berada di Susa dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum, dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan untuk menghadap raja dengan undang-undang yang ada. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saya terharu dengan tekad daripada Ester, wanita cantik, ya, berani, ya, menyatakan kepahlawanannya demi bangsa umat pilihan Allah, bangsa Israel. Keselamatan bangsa Israel. Kalau aku harus mati, aku rela untuk mati. Tapi hai Mordekai paman, kasih tahu kepada semua rakyat, orang-orang Israel, berpuasa sekian hari. Lalu orang Israel berpuasa. Saya sampaikan cerita ini agar kita mengerti bahwa ini tidak sekedar cerita, ini fakta. Dan Allah juga mengajarkan umatnya di seluruh dunia sepanjang abad, sepanjang milenium, ya, sampai sekarang ini, untuk melakukan perintah Allah, berpuasa. Yesus datang, Yesus mengajarkan juga mengenai puasa. Saya buka lagi ayat mengenai berpuasa, seperti apa yang dikatakan, diajarkan oleh Yesus Kristus. Hamba-hamba Tuhan yang tidak berpuasa ketika dia akan berkhotbah, maka dia akan mengalami kekeringan dalam menyampaikan firman Tuhan. Siapapun dimanapun juga, dalam kelompok sedang, besar, kecil, ataupun mungkin satu lapangan, ya wajib puasa. Nah, saudara-saudara, apakah puasa? Puasa adalah pantangan makan dan minum untuk masa tertentu, guna menggumuli suatu masalah, tantangan,
dan serangan dalam doa kepada Tuhan supaya beroleh jawaban, beroleh jalan keluar, solusi, supaya penyataan dari Allah dinyatakan, supaya kehendak Allah terjadi, ya. Dan juga agar mujizat yang didambakan bisa mendatangkan damai sejahtera dan sejati. Dan Kristus tidak menolak atau meremehkan hal berpuasa, tetapi memulihkan cara berpuasa yang semestinya. Saudara sekalian, ada beberapa macam-macam puasa. Ada puasa normal, yaitu puasa terhadap semua jenis makanan padat dan cair. 2, puasa sebagian, pembatasan makanan lezat dan makanan tertentu dan sebagainya. Yang lain yang lezat yang nggak makan. Puasa penuh, pantang makanan dan minum air apapun, biasanya dilakukan bila mengalami krisis berat, puasa kelompok atau bersama, ya. Raja Yosafat mengajak orang Yehuda adakan puasa massal 2 Tawarin 20 ayat 1-4. Akibat khotbah Yunus, ya, setelah puasa tentang hukuman bagi orang Niniwe, raja mengumumkan puasa massal dan masa umum. Ezra menyuruh semua orang buangan Israel di negeri Babel untuk berpuasa mohon perlindungan Tuhan dari penyamun. Ezra 8 ayat 1-23. Puasa tetap ditentukan setiap minggu untuk berpuasa pada hari yang telah ditentukan atau disepakati, katakan Jumat ataupun Sabtu. Nah, saudara-saudara sekalian, orang yang berpuasa, ya, saya ambil ini dari Biblical Dictionary. Ya. Going without food, berpuasa tanpa makan dan minum, without food and drink for a period of time. Ya. Not mere refraining from certain foods, bukan. Tapi dia memang betul-betul tidak makan, tidak minum dan seterusnya. Dalam puasa dalam nyanyian lama sudah ditulis dalam bahasa Ibrani, ya, dan seterusnya. Dan saudara-saudara sekalian, kadang-kadang puasa digambarkan sebagai ganjaran yang ditimpakan kepada diri sendiri. Tapi sebenarnya sebagai bentuk merendahkan diri justru. Mungkin pakai hukuman, straf, disiplin. Kata orang berkata straf, ya. Orang Inggris bilang disiplin. Tidak, ya. Terimalah kalau itu memang Tuhan menyuruh kita untuk berpuasa. Berpuasa, jadi sebenarnya dikatakan kadang-kadang puasa digambarkan sebagai ganjaran yang ditimpakan kepada diri sendiri, tapi sebenarnya sebagai bentuk merendahkan diri. Seorang mungkin punya kaliber korban yang luar biasa, jam terbang yang luar biasa, dan fasih lidah. Kalau saya bukan seorang fasih lidah, saya tidak, saya bukan orang. Ya, abang saya apalagi tidak fasih lidah. Saudara-saudara sekalian, bukan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, berpuasa kerap kali dilakukan dengan tujuan memperoleh bimbingan dan pertolongan dari Allah. Keluaran 34 ayat 28, Ulangan 99, 2 Samuel pasal 12-16. Dan seterusnya, doa puasa di Gunung Horeb. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan besar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia mau memusnahkan kamu. Tuhan menghukum, ya. Cara manusia merendahkan diri dalam Mazmur 69:11. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Ini tekad pribadi. Mau tiru silakan, tidak tiru pun tidak apa-apa. Saya lagi, ini nggak boleh dipukul-pukul nih, ya sorry. Lagi semangatnya, haleluya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian. Jadi dikatakan sini berpuasa kerap kali dilakukan dengan tujuan memperoleh bimbingan, pertolongan dari Allah dan sebagainya. Juga dan kemudian sudah membuat Tuhan gusar, bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia mau memusnahkan kamu. Oh, ngeri banget ini ya. Keluaran 19:9. Mazmur 69 ayat 11 sampai ayat 14. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Terserah. Pukul-pukul dada, pukul kepala, kalau tidak sehat, kalau sehat. Ya. Saya punya masalah saudara sekalian, diperiksa oleh dokter-dokter spesialis tentang otak, ya. Apa namanya? Cairan
apa yang mau dikatakan yang brain, otak daya ingat, itu ya, otak daya ingat itu yang cairannya itu berkurang. Jadi kadang-kadang saya nggak bisa ingat taruh barang-barang segala macam itu. Kalau saya tulis itu, saya ingat ini di situ, di balik peti itu, di balik ini, itu barang saya dari situ atau begitu. Ya, baik, saudara sekalian. Jadi saya kadang-kadang sangat bersemangatnya. Kemudian saya pakai cara-cara lama berkorok, pukul dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, ya, dikatakan di sini bahwa Allah bisa marah. Ya, Allah bisa marah. Pernahkah saudara mendengar Allah marah? Atau berbicara kalau saudara dengan cara yang marah? Ya, kalau saudara jujur, peka, dekat dengan Tuhan, saudara bisa tahu kalau Allah marah. Allah marah. Dan saya membaca Alkitab. Saya banyak baca Alkitab di pengasingan, berasingan. Ya, baca. Terus saya baca mana dia penyanyian baru tuh ya. Saya sudah kasih tanda, tapi kalau sekarang saya nggak bisa dapat. Ya. Barang siapa, ya, Yesus berkata, barang siapa yang ingkar kepada tugas-tugas pelayanan yang Allah percayakan, maka Yesus berkata selanjutnya, maka aku gimana kata ayat itu ya, aku menolak hamba Tuhan itu. Ngeri saudara sekalian. Jangan sepele dengan pelayanan, sekecil apapun pun pelayanan. Jangan sepele. Orang lain diberkati Tuhan ketika dia mengadakan perkunjungan. Orang lain diberkati Tuhan karena dia terus berpuasa buat gereja, buat bangsa, buat negara, buat misi yang belum selesai. Tuhan akan memberkati orang itu, memberkati Anda, memberkati kita seluruhnya. Tuhan tidak pernah lupa untuk memberi berkat kepada orang-orang yang mau melayani pekerjaan Tuhan tanpa pamrih. Ya, seberat apapun tugas tersebut dia lakukan. Begitulah seharusnya kita lakukan. Just do it. Bukan duitnya yang kita butuhkannya. Ya. Just do it. Lakukan saja. Berat, setengah berat, ringan, setengah ringan. Just do it. Nanti upahmu besar di surga. Amin. Haleluya. Dan saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus berkata, supaya jika mereka berpuasa, mereka berhadapan dengan Allah, bukan berhadapan dengan manusia. Kata-kata ini saudara-saudara sekalian akan memberikan motivasi kepada kita tentang the true fasting. The true fasting atau puasa yang benar. Ya. Ayat yang saya baca itu ketika saya bermukim ya, di Salatiga, itu kalau nggak salah di surat-surat kiriman. Ya, surat-surat kiriman. Nah, apakah Tuhan berbicara seperti itu atau tidak berbicara seperti itu? Tapi kalau namanya kita seorang hamba Tuhan yang sudah tekan kontrak dengan Tuhan, maka kita akan mengatakan, yes Lord, I will do it. Saya akan lakukan. Saya akan kerjakan. Haleluya. Nah, puasa yang benar, Yesus Kristus supaya jika mereka berpuasa, mereka berhadapan dengan Allah, bukan berhadapan dengan manusia. Kata-kata ini nampaknya bisa bukan kata-kata untuk bisa tawar menawar dengan Tuhan. Tidak. Ini bukan soal ayat tawar menawar dengan Tuhan. Mau atau tidak mau, puasa atau enggak puasa, bukan. Fasting atau puasa is compulsory. Fasting is compulsory. Fasting artinya apa?
Wajib. Ya, wajib. Ya, compulsory. Jadi kan bukan boleh atau nggak boleh, tapi compulsory. Wajib. Jib. Kalau orang Islam berdoa dan berpuasa, terserah motivasinya apa. Kalau orang jemaah daripada Hindu Bali yang di Bali ataupun yang ada di Batu atau di Surabaya berpuasa. Kalau orang agama dari Tepek juga mereka juga berpuasa. Ya. Meskipun hasilnya beda. Kalau kita hasilnya adalah mujizat luar biasa. Dan tidak, kalau mereka berpuasa tidak menjamin masuk surga. Kalau kita berpuasa itu menjamin dengan berkat-berkat dari Tuhan. Di terakhir berkatnya adalah surga. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, puasa Esther. Bayangkan dia sebagai wanita yang cantik, tetapi dia rela mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya. Ngapain saya suruh dorong pamanku untuk menggalang puasa massal kepada orang Islam? Aku tetap akan ada di istana, enak, makan, minum, kaya, penuh dengan berlian, cincin, emas, segala macam. Tidak. Dia justru sedih. Tidakkah engkau sedih ada bangku-bangku kosong? Mungkin ada bangku-bangku ada nama-nama mereka. Mungkin mereka jangan-jangan di bangku itu ada nama anakmu sendiri situ, suamimu sendiri, istrimu sendiri, dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita. Jadi saya terinspirasi seorang anak muda, bentuknya seperti anak saya, Philip. Dia memimpin suatu gereja besar sekali, dan jemaatnya datang berpuasa. Dia berkhotbah. Ya. Dia katakan nanti jam 12 kita sambung lagi. Gitu dari pertama dari pagi sampai siang. Nanti siang sambung lagi sampai sore. Dan nggak tahu berapa hari. Dan saya ada yang butuh duduk di situ depan dia. Anak muda. Saya wis ibu putih. Dan dia puasa. Semangatnya luar biasa. Hai anak-anak muda Mafa, ayo berpuasa. Nanti saya minta Pak Amin dan Toto untuk atur bagaimana cara schedule-nya itu 3 hari aja, bersama-sama. 3 hari aja. Setuju 3 hari? Atau 6 hari? Yang setuju 3 hari angkat tangan. Puasa 3 hari. Hah? Ya. Puasa 3 hari. 3 hari. Oh, Pak Amin Toto dukung puasa 3 hari. Ya. Jadi saudara-saudara puasa nanti pokok-pokok doanya kami fotokopi kasih dan saudara buat bangsa, buat negara, buat misi, buat mungkin juga buat keluarga saudara-saudara yang sudah terhilang dan jauh daripada Tuhan. Mungkin saudara ketika sudah berpuasa mereka kembali kepada jalan Tuhan yang lurus. Untuk virus corona. Ya, dan juga corona. Ya, musik. Singers Al Shaddai, kita berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati
Ibu tolong di depan. Pray. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi ini yang indah yang Kau telah berikan kepada kami kesempatan ya Tuhan, untuk datang di tempat ini memuji dan memuliakan Engkau, menikmati Tuhan hadirat-Mu Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Oh Tuhan, pada pagi ini kami sudah mendengar tentang firman-Mu, tentang kuasa ya Tuhan, supaya kami semua Tuhan akan Tuhan maju Tuhan untuk bergerak ya Tuhan, melakukan tugas kami, karena kami tahu Tuhan di dunia ini banyak tantangan yang kami hadapi, khususnya kami Tuhan menghadapi musuh, yaitu ya Tuhan virus corona ya Tuhan yang menyerang ya Tuhan seluruh dunia. Tuhan, kami tahu kami tidak ada kemampuan apa-apa tentang kuasa ya Tuhan, bahwa apabila kami datang Tuhan, sungguh kami merasa tidak ada mampu apa-apa ya Tuhan ya Allah untuk memerangi ya Tuhan musuh yang terbesar pada saat ini ya Allah. Oh Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk merendahkan diri di bawah kaki-Mu, bahwa kami tidak ada daya apa-apa Tuhan, sehingga kami datang berseru kepadamu Tuhan, seperti apa yang diserukan oleh Esther ya Tuhan, supaya kami datang memohon Tuhan kepadamu Tuhan, atas kebaikan-Mu, kuasa-Mu yang Kau curahkan bagi kami, supaya Tuhan virus corona Tuhan yang ada di sekitar kami Tuhan, musuh kami pada saat-saat ini, supaya Engkau hancurkan ya Tuhan, dalam nama Yesus ya Tuhan. Biarlah kami semua jemaat-Mu datang ya Tuhan, untuk datang berseru, merendahkan diri di bawah kaki-Mu ya Tuhan, dan Engkau curahkan ya Tuhan kuasa-Mu, hadirat-Mu, memulihkan bangsa kami, memulihkan jemaat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, karena Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara pagi ini, supaya ingatkan kami Tuhan, supaya janganlah kami Tuhan ya sia-siakan waktu kami, apabila masih ada nafas yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami sungguh melakukan tugas kami untuk ya Tuhan ya Allah, bekerja melayani Tuhan, melayani Engkau ya Tuhan, membawa jiwa-jiwa Tuhan, melepaskan jiwa-jiwa ya Tuhan dalam kegelapan Tuhan, dan juga ya Tuhan meminta ya Tuhan kuasa-Mu Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah kami, supaya kami umat-Mu Tuhan sungguh menjadi terang-Mu dan saksi-Mu Tuhan, dan terus melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Untuk membacakan kita jemaat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin pada pagi hari ini saya akan mengumumkan beberapa pengumuman yang penting untuk tengah minggu ke depan. Untuk yang pertama, kita akan mengadakan ibadah kaum wanita yang akan diadakan melalui Zoom pukul 6 sore dan akan dilayani oleh Pendeta Esther Kurniawati dari GSJA Mandoroko. Dan untuk selanjutnya, ibadah PC tetap akan kita adakan pukul 6:30 sore melalui Zoom juga. Dan selanjutnya untuk hari Jumat kita akan adakan juga ibadah KKA melalui Zoom pukul 6 sore. Dan jangan lupa bagi kita semua yang bisa bergabung untuk doa pagi dimulai pukul 5 pagi. Dan untuk hari ini setelah ibadah kita akan latihan sebentar untuk ibu-ibu, kaum wanita, semua diharapkan untuk ikut karena kita akan melaksanakan harnas kaum wanita
pada minggu depan yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lili. Demikian pengumuman dari kami. Kami mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang bagi jemaat baru yang baru datang dari Kediri. Bapak Simon dan Ibu Intan, silakan berdiri. Dan beliau kebetulan lagi berlibur dan menyempatkan untuk dapat beribadah di gereja kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi sampai kembalinya ke Kediri. Dan terima kasih untuk Bapak Pendeta Tobing yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita. Dan waktu selanjutnya kami persilakan kepada hambanya, Bapak Pendeta Tobing, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa berkat. Bapak Elia Bentoto, kami persilahkan. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Dan saya mengajak Bapak Ibu di minggu terakhir ini, nanti hari Rabu, Kamis, dan Jumat, 3 hari kita akan berdoa berpuasa. Bapak Ibu kita akan bergumul kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita semua. Di kesempatan Bapak Ibu bisa mengikuti Zoom setiap pagi dan kami buka untuk kita berfellowship bersama-sama. Bapak Ibu untuk doa pagi, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati menyertai kami. Haleluya. Janganmu menyertai aku dan melindungi aku, ya, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau mendengarkan doa kami Tuhan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa di surga, seperti pujian yang kami nyanyikan dan kami imani, sebagaimana Yabes berdoa dan dikabulkan oleh Tuhan, dan kami mempercayainya bahwa doa kami pagi hari ini dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan akan terus memberkati kami berlimpah-limpah. Tuhan akan menyertai dan melindungi kami kemanapun kami pergi. Dan kami tahu Tuhan mengasihi dan menyayangi semua anak-anaknya. Dan hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah datang dan mengikuti ibadah di pagi hari ini. Tuhan memberkati rumah tangga kami, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah terjalin indah di dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan kami, apa yang dijumpai oleh tangan kami, biarlah Tuhan memberkatinya, sehingga kehidupan kami boleh berlimpah dalam berkat Tuhan, dan tidak ada satupun di antara kami yang berkekurangan, semua berkelimpahan dalam berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa sendiri, bergumul kepada Tuhan bersama keluarga, atau ketika kami beribadah bersama-sama seperti hari ini, baik melalui Zoom maupun melalui ibadah onsite, Tuhan kiranya memberkati kami. Hamba berdoa untuk yang berada di rumah, kiranya Tuhan juga berkat yang sama. Tuhan memberkati kami. Yang tidak bisa mengikuti kebaktian karena sakit, Tuhan kiranya jamah dan menyembuhkan mereka. Mereka yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang berada dalam pergumulan-pergumulan hidup, kami percaya tangan Allah yang perkasa akan menolong mereka keluar dari pergumulan mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di akhir bulan ini kami akan berdoa berpuasa seperti firman Tuhan. Kami akan berdoa berpuasa, Tuhan berseru, berteriak kepada Tuhan, mohon pertolongan bagi hidup kami, bagi bangsa kami.
kiranya kami akan berdoa bersama-sama. Nanti kami akan berdoa berpuasa hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Kiranya Tuhan mendengar doa-doa kami. Kami akan bersama-sama dari rumah kami masing-masing untuk kami boleh berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, kami pagi hari ini menyerahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang akan kami jalani. Biarlah kebajikan, kemurahan, dan keberuntungan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Kami juga serahkan persembahan-persembahan kami, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan tangan syukur sukarela yang kami berikan kepada Tuhan karena mengasihi-Mu. Kiranya tingkap surga terbuka bagi kami dan kelimpahan berkat menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, biarlah kepulangan kami hanya disertai oleh berkat-berkat Tuhan saja. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.